Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang tinggal di desa yang terpencil yang berada di kaki gunung berapi. Pemuda ini pekerjaan sehari-harinya adalah memecah batu-batu gunung untuk dijadikan sebagai bahan bangunan. Setiap hari pemuda berbadan kekar ini tidak pernah lelah, selalu rutin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepadanya oleh juragan-juragan batu. Hingga pada suatu hari, sang pemuda ini mendapatkan tugas untuk memecahkan batu yang sangat besar. Dengan peralatan yang sudah disiapkan, dengan optimisme yang tinggi bahwa dia nanti akan mendapatkan hasil yang banyak, karena selama ini upah yang dia terima itu berdasarkan seberapa banyak batu yang dapat dipecahkan. Pemuda ini pun berangkat menuju tempat di mana batu yang besar tersebut untuk dikerjakan, dipecah, dijadikan batu-batu kecil. Setelah sampai di tempat, pemuda ini pun menyempatkan diri untuk mengisi perutnya, untuk sarapan pagi, agar nanti dia bisa bertahan dan bekerja dengan kuat karena energi yang dimilikinya mencukupi. Tidak terasa, hari pun menjelang siang. Pemuda ini sudah berupaya dengan segala kemampuan dan pengalamannya untuk memecahkan seonggok batu yang memang sangat besar sekali. Tapi dia belum menemui atau mendapatkan hasil. Batu tersebut seakan-akan tidak terpengaruh sekali dengan hantaman martil, palu, godam yang sangat besar dari pemuda itu. Sudah berkejujuran, nafas sudah tersengal-sengal dan badan sudah sangat lelah. Ketika menjelang tengah hari dan apa yang diharapkan pun belum menunjukkan hasil yang baik, bahkan sama sekali belum ada tanda-tanda batu ini mau pecah. Pemuda ini pun merasa putus asa, merasa bahwa pekerjaannya ini sia-sia. Maka dengan keputusasaannya dilemparkan palu yang sudah bertahun-tahun menemani dia bekerja, dilemparkan ke arah dekat batu besar itu. Dia pun merebahkan dirinya. Di dalam hatinya sudah muncul keputusasaan bahwa dia akan menyerah. Karena sudah sekian jam dia bekerja, mencurahkan segala tenaga, hasilnya sia-sia saja. Batu yang dihantam berkali-kali oleh palu yang sangat besar itu tidak ada tanda-tanda retak pun tidak. Ketika pemuda ini tengah berputus asa, melamun, memandangi batu tersebut dengan pandangan yang benar-benar lelah, tiba-tiba datanglah seorang kakek yang sudah tua, yang dengan penuh tertatih-tatih berjalan mendekati sang pemuda ini. "Wahai pemuda,"
"Kenapa kau duduk di situ?" tanya sang kakek. "Saya capek, Kek. Saya lelah. Saya sudah putus asa. Sekian lama saya memukul batu itu. Ternyata batu itu tidak ada tanda-tanda mau pecah. Bahkan retak pun tidak." Sang kakek pun tersenyum sambil mengarah pada palu yang tergeletak di dekat batu besar itu. Dengan tenaga yang tua, tenaga rentanya, kakek ini mengangkat palu dan memukul batu yang sebesar gajah itu. Aneh bin ajaib. Dengan sekali pukul, batu yang besar itu tiba-tiba terbelah menjadi kepingan-kepingan batu kecil. Hal ini membuat sang pemuda terkejut. Segera dia menghampiri sang kakek. "Ilmu apa yang kakek pakai? Ilmu apa yang kakek gunakan? Sehingga dengan sekali pukul, batu yang sudah saya pukul berkali-kali tadi tiba-tiba bisa pecah sedemikian rupa," kata sang pemuda. Sang kakek pun kembali tersenyum dan berkata, "Wahai pemuda, bukan saya yang memiliki ilmu. Bukan karena saya ada kesaktian sehingga sekali pukul batu ini bisa pecah berkeping-keping seperti ini. Lantas apa, Kek? Kamulah yang telah memukul batu ini berkali-kali. Dan ketika kamu memutuskan untuk menyerah tadi, sebenarnya hanya tinggal satu pukulan saja. Batu tersebut akan hancur. Dan kamu pun akan mendapatkan hasil dari pekerjaanmu. Sehingga ketika saya datang, dengan sekali pukulan, batu itu pun terpecah. Untung yang datang adalah saya, dan kamu masih ada di sini. Andaikan kamu tadi putus asa dan pulang, sementara ada orang lain yang datang dan memukul batu ini, maka hasilnya yang akan menikmati adalah orang lain. Sementara kamu yang sudah bekerja seharian tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Pesan dari cerita ini adalah ketika kita sudah berusaha maksimal, namun belum ada hasil, segala cara sudah kita lakukan, segala kemampuan sudah kita keluarkan, tapi tampaknya belum ada hasil, maka jangan buru-buru menyerah. Jangan buru-buru putus asa. Yakinlah, di pukulan berikutnya, di usaha yang berikutnya, kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Dan ketika kita sudah memulai melakukan sesuatu dan kita menyerah, kita tinggalkan begitu saja. Sementara tinggal selangkah lagi kita mencapai sebuah keberhasilan. Dan andaikan langkah tadi diteruskan oleh orang lain, maka yang menikmati hasil adalah orang lain tersebut. Sementara kita yang berusaha dari awal hanya akan menjadi penonton. Untuk itu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Tetap yakinlah bahwa akan ada hasil dari setiap usaha yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.